warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana semua kabarnya? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya ketua kelas terlebih dahulu menyiapkan kelasnya. Ketua kelas dipersiapkan maju ke depan untuk menyiapkan kelas. Bersedia? Siap. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mulai. Selesai. Jadi adapun mata pelajaran yang Bapak ajarkan adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum Bapak menjelaskan materi pendidikan agama Islam ini, terdahulu Bapak akan ngabsen kehadiran siswa, ya. Saya sebut dulu namanya sesudah absen. Agustin, Akipa, Hadir Pak. Andika, Pak. Fatia, Hadir Pak. Fadlan, Hadir Pak. Nur Asya, Hadir Pak. Nur Fajriani. Hadir Pak. Ternyata di semuanya siapa dihadirkan? Siapa tidak hadir? Hadir semua aja Pak. Hadir semua aja. Oke, makasih banyak. Ada semua teman-temanmu ya. Rajin belajar semua ke sekolah. Adapun materi pelajaran yang Bapak ajarkan di sini adalah ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mengapa sholat disebut sebagai tiang agama dalam Islam? Saya Pak. Apa itu? Salat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya, sebab tabiat manusia adalah lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada yang lain? Saya Pak. Ya, apa? Salat yang diwajibkan atas setiap muslim disebut salat fardu atau salat 5 waktu. Sebagaimana firman-Nya dan dalam surat An-Nisa ayat 103. Terus bagaimana zikir dapat membantu seseorang lebih dekat dengan Allah? Ya Pak. Apa? Ketenangan hati, meningkatkan keimanan. Itulah semua termasuk yang jawaban sudah tepat semua jawabannya ya. Adapun juga materi yang Bapak ajarkan di sini adalah tentang sholat dan zikir. Jadi yang tadi saya tanyakan kepada kalian semua tadi itu masalah sholat dan zikir. Itu yang akan Bapak bahas dalam materi tersebut. Jadi situ pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan. Lihat semua di atas kan? Lihat semua di atas? Ya. Lihat di layar itu. Jadi sholat dan zikir merupakan dua pilar penting dalam Islam. Keduanya memiliki peran besar dalam membentuk karakter, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi saking pentingnya sholat dan zikir. Terus yang kedua, definisi sholat dan zikir. Jadi tadi itu pengertian sholat tadi itu adalah sholat adalah rukun Islam yang kedua, merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal sehat. Jadi wajib setiap muslim itu apabila sudah mengalami balik. Kalau perempuan biasanya kalau sudah
haid ke laki-laki sudah di mimpi bahasa ya, maksudnya ya sudah wajib. Sedangkan zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hati dan perbuatan. Zikir dapat juga dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi walaupun kita berada di luar sekolah, di rumah, atau di musola pun, di masjid, atau di mal-mal bisa. Karena kalau berzikir sembarang waktu saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu berzikir ya. Terus rukun Islam yang kedua dengan gerakan dan bacaan tertentu. Terus zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan perbuatan. Apa tantangannya dalam melaksanakan sholat dan zikir? Tantangannya pertama, dalam kehidupan modern seringkali tidak dapat dihadapkan dengan berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan sholat dan zikir. Kesibukan pekerjaan, tuntutan duniawi, dan godaan-godaan yang dapat membuat kita lalai dalam menjalankan sholat atau lalai dalam agama, lalai dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi tantangannya itu. Jadi makanya biasa banyak godaan-godaannya kalau orang masuk sholat. Biasa kesibukannya faktor apa? Kesibukan pekerjaan dan tuntunan duniawi dapat membuat kita lalai. Misalkan kita mencari nafkah. Nah, orang tua mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Begitu ya kesibukannya waktu kecil. Godaannya adalah dapat menghambat kita dalam beribadah. Melihat tentang bacaan, tata cara bacaan sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Kita Wasallam di atas dari takbiratul tentang ihram. tata cara sholat. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya biz-zalji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus
kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumaknina. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk Baik di atas, sepertinya laki-lakinya. Semangat. Turunlah untuk Sampai sujud ini. sambil bertakbir Baca dulu ini, nak. Allahu Baca dulu, Akbar, perhatikan. dan letakkan Di tangan atas. sebelum lutut. Baik satu itu tangan. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar, kemudian duduk iftirash. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa Rabbil firli, Rabbil firli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah wudu istirahat sejenak dengan posisi wudu iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan shalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Bapak di atas, jangan tidur. Di atas paha, acungkan telunjuk Lihat tangan baik, kanan. perhatikan. Ya. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada seperti Allahumma salli ala Muhammad Oke. wa ala ali Ada Muhammad sekali. kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini tata cara bacaan zikir. Tata cara bacaan zikir. Yang pertama tentang tata cara salat dan bacaannya. Terus dalam kehidupan sehari-hari kita berzikir biasanya astagfirullah yang taikan, baru biasa 3 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu semuanya bacaan sesudah kita sholat atau zikir. Sekarang tugasnya untuk kalian semua
Di kelompok A tadi, kelompok A dan B. Kelompok A di sini dia akan menjelaskan nanti minggu depannya tentang sholat dan bacaan sholat. Terus yang kedua, kelompok B di sini dia akan menjelaskan tentang tata cara bacaan zikir. Jadi minggu depan, pertemuan kedepannya kita akan diskusi sama-sama. Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sudah paham? Cut dulu. Oke, anak-anak sudah paham tadi tentang tata cara sholat dan zikir dalam penjelasan dari awal sampai terakhir. Ada yang sudah paham semua? Apa itu? Pelaksanaan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Salat dan zikir dapat dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi. Salat wajib dilakukan 5 kali sehari. Sedangkan zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik di rumah, di tempat kerja atau saat bepergian. Membaca Al-Quran dan berzikir setelah salat adalah amalan yang dianjurkan. Salat wajib 5 waktu. Salat wajib dilakukan setiap hari. Zikir membaca zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Membaca Al-Quran dan berzikir setelah salat dianjurkan. Salat sunnah dan zikir setelah salat wajib dilakukan untuk mendapatkan pahala lebih. Itu sudah benar ya. Ada tentang pelaksanaan sholat dan zikir tadi saya jelaskan tadi situ di atas. Sudah benar itu ya. Sudah paham kawan. Tepuk tangan dulu. Yang lain sudah paham? Sudah, Pak. Apa yang mana itu? Yang ada lagi yang bertanya sudah paham? Ya, apa itu? Apa itu? Tantangan dalam melaksanakan salat dan zikir. Kenapa tantangannya? Kesibukan pekerjaan dan tuntutan duniawi dapat membuat kita lalai. Terus apa lagi? Godaan duniawi dapat menghambat kita dalam beribadah. Jadi tantangannya dalam beribadah ketika kita melaksanakan sholat dan zikir adalah yang pertama faktor kesibukan. Apa kesibukan kita biasanya? Karena faktor pekerjaan. Apa pekerjaannya? Biasanya mencari uang untuk menafkahi keluarga. Itu biasa kesibukan kita. Sehingga kita biasanya kadang melupakan sholat. Terus yang kedua, apa godaannya? Godaannya tadi yang kedua adalah godaannya itu godaan duniawi. Yang mana itu? Yang dapat menghambat kita dalam beribadah. Godaannya biasa godaannya perpancangan kah, melihat tetangga dari orang kaya kah? Ya, itu semua godaannya. Melihat tetangga tak punya mobil mewah kah? Itu semua godaannya. Kenapa? Karena itu kita tergoda mencari apa? Mencari kekayaan atau uang. Itu memang godaannya itu. Jadi harus kita tantangan itu memang sangat berat. Kita sebagai seorang Muslim yang untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita harus membiasakan untuk menahan godaan dan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Jadi, alhamdulillah sudah paham semua yang Bapak jelaskan dari pertama sampai akhir. Jadi jangan lupa tugas yang di depan, yang kelompok A tadi tentang sholat dan doanya. Terus yang ke kelompok B ini tentang zikir dan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian dan terima kasih. Lain waktu kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.